mau bahas apa saat ini? Kita akan membahas satu pertanyaan yang berulang-ulang dipertanyakan di bulan Desember, Ustaz. Khususnya bagi kita umat Muslim. Jadi nggak lama lagi kan saudara-saudara kita yang beragama Kristen akan merayakan Natal, Ustaz. Nah, pertanyaannya, boleh nggak kita mengucapkan Selamat Natal, Ustaz? Baik, jadi pertama ini menjadi menarik karena pertanyaan dimaksud seringkali berulang di penghujung tahun setiap datang Desember gitu ya. Iya, betul. Ya, namun ya kita proporsional saja, bersikap wajar, tidak mengapa. Toh ini boleh jadi juga semakin mencharge wawasan kita, menambah pengetahuan dan meningkatkan sisi toleransi yang proporsional. Sekalipun wajar juga kita bertanya, kenapa saat eventnya saudara-saudari kita yang lain seperti Hindu misalnya, Buddha atau Konghucu, di saat hari rayanya juga tidak seramai pembicaraan seperti sekarang gitu. Tapi ya tidak apa-apa, sekali lagi ini proporsional. Yang penting ada sisi yang proporsional untuk menerapkan toleransi sesuai dengan porsinya masing-masing, bagaimana mewujudkan sikap saling menghormati dan membangun keharmonisan dalam berbangsa, bernegara. Untuk itu, di dalam Islam, bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsepsi tentang toleransi, sikap menghormati, terutama antara keyakinan dan kehidupan beragama, itu sudah diatur sedemikian detail, lengkap, dan sempurna. Ya, dalam konteks ini, Islam membagi kepada dua bagian sisi toleransi yang terkait dengan aspek beragama ini. Apakah pembahasannya masuk di ranah ibadah dalam konteks hubungan kita, konektivitas kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Tuhan yang kita yakini, kan? Ataukah yang dimaksudkan ini sisi muamalah, konektivitas kita secara sosial dalam berkehidupan bermasyarakat misalnya, atau berbangsa, bernegara. Nah, Islam mengatur itu secara sempurna, memberikan ruang-ruang untuk kita berinteraksi dan batas-batas yang di dalamnya terdapat unsur penghormatan, saling menghargai, dan toleransi tingkat tinggi. Ya, saya beri contoh misalnya, ketika berbicara tentang persoalan agama, bagaimana toleransinya? Sangat sempurna. Bahkan turun surah sekaligus satu surah. Di dalam surah Al-Kafirun itu kan, itu kan sejarahnya ketika ada yang berusaha mengajukan proposal pengajuan kepada Nabi Muhammad SAW supaya mencampur adukan keberagamaan itu dengan bergantian beribadah. Mereka datang kepada Rasulullah ya Muhammad SAW, kurang lebih kalau bahasa kita tidak usah berselisih, tidak usah ribut, kita ibadah bergantian saja. Malam ini kami menyembah Tuhanmu, besok-besok kamu menyembah Tuhan kita, kata mereka. Maka turun surah Al-Kafirun itu yang legasinya sangat luar biasa. Perhatikan di ujung ayatnya, lakum dinukum waliyadin. Betul, kita tidak usah berselisih. Untuk apa berselisih? Tidak usah ribut, tidak usah saling mencela. Cukup kita saling menghormati dengan beribadah masing-masing. Tidak perlu saling mencampuri. Justru ketika mencampuri, teorinya menjadi berubah. Kan ini satu ikut ke tempat orang lain, fisiknya seakan mengikuti, tapi hatinya mengingkari. Itu kan sifat munafik namanya. Tidak total dalam beragama. Kalau mau berkeyakinan, mesti total. Nggak boleh ada unsur paksaan. Kan? Silahkan Anda lakukan apa yang Anda yakini. Kami pun mengerjakan apa yang kami yakini. Tidak perlu saling mencampuri, tidak perlu saling mencela. Silahkan berdiskusi, silahkan mengkomparasikan sampai menemukan kebenaran yang sejati. Dan itu pun pertanggungjawabannya dibawa masing-masing sesuai dengan konsep keyakinan yang diyakini. Karena itu nanti ada pula penekanan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 256. La ikraha fid din. Tidak boleh bahkan ada paksaan dalam konteks keberagamaan itu. Ya, ad-din itu bisa ditafsirkan pertama Islam, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Sungguh agama yang diridhai, ad-din yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Jadi kalau kita mau kaitkan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19 dengan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 256, untuk masuk Islam pun nggak boleh dipaksa.
Jadi kita nggak boleh paksa orang tuh untuk masuk Islam, atau misalnya nyogok dengan bantuan. Ada orang kena musibah, kita kirimkan sembako. Kalau nggak baca syahadat misalnya nggak dikasih, atau kasih biskuit mereknya syahadat yang kalau dimakan langsung la ilaha illallah gitu. Itu nggak boleh, nggak boleh. Bahkan bisa berdosa. Ya, tidak diperkenankan memaksa orang, ya, itu tidak diperkenankan. Bahkan Nabi pun ketika sedang berdakwah itu menunaikan tugas risalah, itu jelas kalimatnya, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silahkan ingatkan, ya, sampaikan kepada mereka risalah, sadarkan, ya, kemudian silahkan ajak untuk meriset, ajak untuk menilai sampai menemukan kebenaran yang sejati. Engkau tidak ditugaskan untuk memaksa orang. Lasta alaihim bimusaitir, kan? Maka siapa kita harus memaksa orang lain? Itu konsepsi yang pertama, indah, la ikraha fid din, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau kita tarik ke dalam konsepsi muamalah, hubungan antar sesama kemanusiaan, sifat sosial, maka Islam datang dengan satu petunjuk yang sangat luar biasa. Di situ muncul bagaimana membangun harmoni, saling tolong menolong, ya kan? Membantu, bahkan boleh kita mensupport juga non muslim yang boleh jadi mungkin merasa kekurangan atau kena musibah dan sebagainya. Jangan kita lihat akidahnya dalam konteks membangun bangsa bernegara. Boleh jadi di kantor misalnya ada kawannya yang non muslim juga, ya kan? Misalnya di instansi pemerintahan atau bahkan di kemiliteran, nggak semuanya mungkin orang Islam, tapi mereka bekerja sama membangun keharmonisan. Untuk apa? Untuk memakmurkan negeri, berjuang demi negara, demi bangsa. Bagi umat Islam diniatkan pula sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Toleransinya sempurna. Punya tetangga, kan, non muslim. Saya misalnya punya tetangga yang Kristen, yang Hindu misalnya, atau yang Buddha. Kita masak makanan kita, tercium baunya ke tetangga. Apa kata Nabi? Ya kan? Selama baunya sampai ke tetangga, maka bagi dengan tetangga itu. Walaupun cuma kuahnya gitu kan. Nah, ini ada yang salah tangkap, dia tangkap ujungnya aja. Jadi dia makan opor ayamnya, dia bagi kuahnya. Tidak begitu, ya. Jadi walaupun yang kita masak mungkin cuma mungkin kuahnya kuah opor tapi isinya tempe, bagi gitu. Supaya nggak salah persepsi. Tapi apakah hadisnya pernah berkata jika tetangga Anda muslim saja? Tidak. Iya, betul. Di dalam konteks kemanusiaan kita berbagi, konteks bernegara kita saling support, tapi ibadah itu punya porsinya sendiri. Nah, kenapa saya antarkan dengan pembahasan ini? Ini yang menjadi kemudian titik awal pembahasan kita dengan pertanyaan, apakah Natal itu ini masuk kategori ibadah atau muamalah? Ya kan? Nah, ini persoalannya. Apakah dalam Natal itu yang dilakukan saat Natal, saudara-saudari kita sebangsa setanah air misalnya di Indonesia, atau bahkan yang di luar, ya, karena ini kan terkait dengan agama tertentu yang tidak hanya dicakup di Indonesia, tapi di luar juga ada yang seiman atau sekeyakinan dengan apa yang tadi disebutkan dari kalangan Kristen. Nah, sekarang persoalannya, Natal itu bagi saudara-saudari kita yang di Kristen itu ibadah atau hanya persoalan budaya? Persoalan sosial, gitu kan? Yang kalau diinteraksikan, ya bisa membangun harmoni dalam konteks sosial saja, nggak ada kaitan dengan ibadahnya. Nah, kalau kita merujuk misalnya, taruhlah pada keterangan Kemenag, ya. Ini Kemenag kan suka bikin panduan, dan ini kan yang punya otoritas mengatur tata cara, ya, membantu, bukan tata cara ya, tapi membantu bagaimana pelaksanaan ibadah, implementasi ibadah di masyarakat khususnya di Indonesia dalam berkeyakinan itu bisa terpenuhi dan terjamin dengan baik sebagai amanat Undang-Undang Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu, demi memudahkan, menjamin, memberikan pengayoman, memfasilitasi. Salah satunya kan ada Kemenak. Ya, nanti sejarahnya kalau mau itu cukup panjang, tapi di antara fungsinya demikian. Nah, ini saya punya satu lembaran, ya, beberapa yang kita ambil langsung dari situs Kemenak, Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini yang terbaru, ya, yang terbaru, yang terkait dengan kondisi PPKM, kan? Yang dengan PPKM ini bagaimana kemudian Kemenag menghadirkan edaran terkait dengan pelaksanaan Natal. Jadi judulnya ini cukup menarik nih. Ya, kalau kita lihat, nah ini kan ini Menteri Agama, ya. Kemudian ini Menteri Agama yang dari situs Kemenag. Judulnya kalau saya boleh bacakan, PPKM level 3 batal, Kemenag perbarui edaran pelaksanaan ibadah Natal. Ibadah 2021, Natal. Ya kan? Ya kan, ibadah Natal. Berarti dalam Natal ada ibadah.
Ya, dan Kemenak itu kan nanti punya dirjennya tersendiri, bagian-bagiannya. Ini kan Dirjen Bimas Islam, ini kan bimbingan masyarakat untuk yang Muslim. Nanti ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Berarti ada bagian-bagiannya tersendiri. Dan Natal ini dipahami sebagai ibadah. Dan umat Kristen juga memahaminya sebagai bagian dari ibadah pada prakteknya. Kan? Pemahaman pertama ya terlepas dari diskusinya atau perdebatannya seputar kelahiran Nabi Isa alaihissalam atau disebut juga dengan Yesus ya atau Mesias. Ya, ada persepsi mengatakan tanggal 25 Desember, ada di persepsi lain di bulan Januari, ya ada sisi yang lain juga mengatakan di musim panas, ya. Terlepas dari itu kan ada perayaan ibadah di situ. Ada ibadah, kan? Datang ke gereja, melakukan kebaktian dan sebagainya. Karena itu disertakan pada kepentingan ibadah. Artinya apa? Natal tidak berdiri sendiri. Natal ada nuansa ibadahnya. Yang memandang Natal itu termasuk pada ranah ibadah, maka praktek toleransinya bagi umat Islam menggunakan skema yang pertama tadi. Ya, apa skemanya? Lakum dinukum waliyadin. Nggak boleh diganggu. Ya, bahkan harus dihormati. Bagaimana cara menghormatinya? Cara menghormatinya dengan cara membiarkan saudara-saudari kita beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing, tanpa mencampurinya sedikit pun, baik dengan perkataan ataupun juga dengan suasana hati tertentu, apalagi dengan perbuatan. Ya, seperti ikut-ikutan ke gereja misalnya, atau menyimak kebaktian, atau mengenakan pakaian-pakaian yang memang khusus dipahami sebagai bagian dari ibadah ya di agama tertentu. Atau bahkan mohon izin di perspektif yang lain, sisi sebaliknya. Misalnya ada yang sering dengar kita kasusnya ya di usaha-usaha tertentu, di mall misalnya atau di bisnis tertentu yang pegawainya kadang dipaksa untuk mengenakan pakaian-pakaian tertentu, itu ya nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh ada unsur paksaan di dua sisi secara bersamaan. Jadi kita juga tidak perlu memaksakan diri karena aspek menghormati ini. Ya, jadi tidak mengenakan itu justru ini bagian dari toleransi. Ya, menjaga perasaan, menampilkan satu pandangan yang utuh tentang konsepsi keberagamaan, menghormati, ya. Jadi baik itu dari segi perkataan, kemudian juga suasana hati, pun dengan perbuatan. Tidak perlu dipaksakan, ya, apalagi sampai menyertai. Ya, dan itu sudah ada fatwa-fatwa ulama terkait dengan yang demikian. Bahkan dalam urusan untuk mohon maaf ya, menghadirkan potensi untuk menyakiti, mengganggu, merusak, itu tidak diperkenankan sama sekali. Karena seringkali kita mendengar ada isu-isu. Ya, kalau sudah masuk ke Desember ada penjagaan ketat dari aparatur kepolisian dan sebagainya di gereja-gereja tertentu karena dikhawatirkan ada serangan-serangan atau teror dan sebagainya. Sekaligus kita menegaskan, ya, ya, khususnya pada umat Islam bahwa tidak boleh sama sekali mengganggu, apalagi merusak. Mencela pun tidak diperkenankan. Itu ada surahnya sendiri loh. Surah ke-6 Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan sekali-kali engkau mencela dan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan balas mencela Allah atas dasar ketidakpengetahuan mereka. Ya, nanti timbul rasa benci. Nah, rasa benci yang berlebihan ini tidak mendorong kemudian untuk mencari, mendapatkan petunjuk pada kebenaran atau mau menggali Islam. Bahkan di situ nanti muncul celaan-celaan tanpa dasar pengetahuan. Jadi mencela saja tidak boleh, apalagi merusak. Perhatikan bagaimana satu sisi tingkat tinggi toleransi dalam Al-Quran disajikan terkait dengan aspek ibadah. Jadi silahkan ditunaikan, ya kan? Senyaman mungkin, sebaik mungkin, sesuai dengan keyakinannya masing-masing, dan umat Islam tidak perlu mencampuri segala yang terkait dengan ibadahnya ini, baik itu dengan perkataan ataupun dengan suasana hati tertentu atau bahkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu.